Pandemi COVID-19 memukul dan menghancurkan seluruh elemen kehidupan masyarakat. Teknologi, dalam hal ini teknologi informasi, hadir memberikan solusi. Saat pandemi berakhir, diperkirakan akan terjadi pola kehidupan baru bagi masyarakat di Indonesia dan dunia. Dan teknologi digadang akan menjadi masa depan baru untuk mengatasi persoalan tersebut. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada berkiprah untuk menjawab tantangan tersebut dengan mempersiapkan SDM yang unggul. Apa saja yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada? Bersama saya telah hadir Dekan Fakultas Teknik UGM dalam UGM Talks. Sobat UGM Talks, berbicara masalah pandemi yang mengagetkan dan menghentakkan seluruh masyarakat di dunia, kita juga akan membicarakan tentang teknologi, khususnya teknologi informasi, yang kemudian bergerak menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan pandemi. Untuk itu bersama saya telah hadir Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Muhammad Wasis Wildan, MSc, PhD, IPU. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana strategi Fakultas Teknik UGM menghadapi tantangan ke depan. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Ibu. Iya, sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak ya? Ya. Oke, Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang pandemi Pak, semua orang kaget, terhenyak. Tetapi kemudian tiba-tiba ini masalah teknologi, terutama teknologi informasi, bisa menjadi solusi untuk mengatasi social distancing dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak tentang ini, Pak? Ya, memang benar Ibu. Ini sudah 1 tahun lebih ya. Iya. Saya ingat dulu ketika pemerintah mengumumkan pandemi pertama kali tanggal 2 Maret 2020. Dan kemudian dilanjutkan juga di UGM waktu itu ada edaran pembatasan maksimum di kampus. Iya, betul. Dan saya ingat hari Minggu, 1 hari sebelum diberlakukannya pembatasan maksimum itu kami rapat di kampus ya, rapat terakhir secara luring waktu itu. Iya. Untuk mengantisipasi langkah-langkah yang mau kita tempuh. Dan benar memang salah satu hal yang sangat menopang untuk mengatasi pandemi ini adalah teknologi informasi. Iya. Sehingga sangat terasa sekali di dalam pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar itu sangat tergantung dengan teknologi informasi. Ya. Dan dulu ingat sebenarnya di kita sendiri kan sudah ada peraturan rektor ya yang mengatur terkait dengan pembelajaran yang kita kenal dengan blended learning. Ya. Itu betul. Diperbolehkan 40% menggunakan online manner gitu ya. Nah, tetapi memang waktu itu demikian terasa sulit ya mendorong teman-teman dosen untuk melakukan itu. Nah, dengan adanya pandemi COVID sejak Maret 2020, itu tidak ada pilihan lain gitu ya. Dan ternyata memang sekarang hampir semua dosen dalam tanda petik terpaksa dan menjadi biasa gitu ya. Sekarang jadi biasa meskipun terasa sekali dulu di semester genap 2019-2020 ketika pandemi ini menerpa kita. Itu masih banyak yang kagok gitulah gitu ya. Betul, Pak. Apalagi teman-teman dosen yang seusia saya ke atas itu mungkin agak kagok gitu ya dengan perubahan mekanisme pembelajaran. Tapi dengan intensitas yang tinggi untuk pelatihan dan berlatih akhirnya jadi biasa juga sekarang gitu ya. Betul. Gitu. The power of kepepet ya Pak ya. Iya. Karena kepepet terus jadi terbiasa. Iya. Bapak, kalau kita berbicara tentang Fakultas Teknik, tentu saja tidak hanya teknologi informatika yang kemudian digeluti oleh Fakultas Teknik, karena banyak sekali. Nah, berkaitan dengan pandemi Bapak yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, kontribusi Fakultas Teknik sendiri secara umum gitu untuk mengatasi pandemi itu apa saja Pak yang sudah dilakukan? Iya. Sangat banyak sekali hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Teknik ya. Jadi ketika pandemi dulu menerpa kita itu, langsung kemudian kami di fakultas, pengurus fakultas dan departemen mengambil inisiatif untuk mengajak teman-teman melakukan berbagai macam penelitian yang langsung aplikatif gitu ya. Nah, sehingga teman-teman yang punya background keilmuan yang bermacam-macam itu kemudian mereka mengembangkan
berbagai teknologi yang langsung dapat diaplikasikan untuk mitigasi dan mengatasi pandemi COVID gitu ya. Nah, diantaranya adalah teman-teman dari teknik mesin, teknik elektro itu mengembangkan ventilator misalnya. Karena kita terasa waktu itu bulan Maret 2020 itu ya tadi semuanya terkaget-kaget gitu ya dengan hal yang mendadak datang, kesiapan rumah sakit, kesiapan masyarakat demikian terkejut dengan kondisi itu. Sehingga sangat terasa kebutuhan ventilator. Nah, kemudian beberapa teman mengembangkan ventilator itu. Bahkan untuk yang hal-hal yang sepele saja untuk mendukung prokes misalnya, protokol kesehatan, teman-teman juga mengembangkan berbagai macam teknologi tepat guna untuk alat cuci tangan misalnya gitu ya, dengan berbagai macam variasinya. Kemudian juga ada teman yang menekuni di 3D printing gitu ya, untuk printing 3 dimensi itu, kemudian memanfaatkan mesinnya untuk membuat rangka untuk face shield ya, penutup muka. Dan waktu itu terasa sekali karena saya sendiri dihubungi oleh banyak teman-teman rumah sakit gitu ya, dari pelaku kesehatan, nakes, untuk meminta support itu face shield. Waktu itu kan masih sangat terbatas waktu itu, gitu betul. ya. Juga ada mengembangkan masker, ada mengembangkan termometer dan sebagainya, banyak sekali itu. Ya. Dan itu kalau yang face shield 3 dimensi itu tadi dengan model printing gitu, mungkin jauh lebih cepat produksinya ya Pak dibandingkan dengan manual gitu atau bagaimana? Iya, karena Pak Herianto namanya yang menekuni itu. Dengan didesain, kemudian dirancang satu bentuk rangkanya ini ya, rangkanya itu dengan dilakukan menggunakan 3D printing bisa otomatis. Jadi begitu shot dia udah jalan sendiri alat itu, ya tanpa harus ditunggui begitu, sehingga bisa cepat dan kemudian produksinya bisa kita buat, kita edarkan ke beberapa rumah sakit di Jateng dan DIY. Ya, meskipun juga ada teman lain juga yang mengembangkan face shield bentuk yang lain, jadi sangat banyak sekali, kalau nggak salah lebih dari 50 produk yang kita kembangkan waktu itu. Iya. Artinya bahwa pada waktu pandemi itu datang, maka solusinya itu harus diselesaikan dan ditangani oleh semua bidang studi ya Pak, ya, semua bidang ilmu, tidak hanya kedokteran, tidak hanya farmasi, teknik dan lain sebagainya ikut bergerak. Nah, ini luar biasa sekali Bapak. Pada waktu kita berbicara tentang Fakultas Teknik, Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian tadi Bapak sampaikan ternyata penelitian para dosen tidak hanya berhenti di perpustakaan, tapi ada penelitian yang juga bisa langsung diterapkan dan diaplikasikan ke masyarakat. Kalau untuk mahasiswa sendiri bagaimana Pak? Untuk mahasiswa juga demikian gitu ya. Jadi pada saat dulu juga pandemi itu ada beberapa mahasiswa yang kita libatkan ya di dalam produksi atau pelaksanaan penelitian itu. Nah, saya ingat waktu itu begitu pandemi menerpa itu, kemudian fakultas membuat kebijakan kita alokasikan dana penelitian karena waktu itu kan pas bulan Maret. Jadi pada saat kita di awal-awal untuk mengimplementasikan program penelitian di tahun 2020. Nah, kemudian kita umumkan bahwa sekian topik harus berkaitan dengan COVID. Nah, kemudian setelah itu kita sudah berjalan, ada juga dana dari BRIN, Kemenristek gitu ya, itu juga ada. Kemudian dari alumni itu juga menyumbang lumayan besar kepada kita. Nah, di dalam pelaksanaan itu kita melibatkan mahasiswa ya di dalam pelaksanaan penelitian itu dan berjalanlah sampai sekarang waktu itu ya. Jadi semua terlibat ya Pak, terlibat, unsur dosen, alumni, bahkan sampai alumni juga terlibat. Bahkan Tendik juga terlibat. Laporan Tendik karena misalnya yang saya lihat untuk yang membuat produk-produk ini ruang kayak SCAD begitu sterilisasi ya, sebelum masuk ruang kan banyak ruang untuk sterilisasi, desinfeksi itu ya. Itu juga dikerjakan oleh sebagian teman-teman Tendik ya. Jadi melibatkan semua pihak. Jadi semua terlibat dan berkontribusi. Bapak kalau berbicara masalah teknik, Fakultas Teknik UGM itu kan besar. Ada berapa departemen Pak? Di teknik itu sekarang ada 8 departemen, ada 40 program studi gitu ya. Itu S1, S2, S3? Iya, S1-nya ada
14 S1, kemudian S2-nya ada 15, S3-nya ada 9, dan 2 program profesi. Oh, ada program profesi. Apa bedanya yang program profesi dengan program S1, S2, S3 itu, Pak? Ya, jadi semenjak ada Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014, Undang-Undang nomor 11, dan sebelumnya ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 terkait dengan pendidikan tinggi, itu di sana diatur bahwa ada satu level ya di antara setelah siswa itu lulus S1. Jadi kalau atau sebelum lagi diatur di dalam namanya KKNI, kalau boleh cerita sedikit ya. Jadi KKNI itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mengatur kompetensi seseorang. Itu diatur sampai ada 9 level, 9 jenjang. Nah, dari 9 jenjang itu, lulusan S1 itu menempati level 6. Lulusan S2 itu level 8, dan lulusan S3 itu level 9. Nah, siapakah yang level 7 ini? Ini adalah jenjang profesi. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini yang dikenal oleh masyarakat kan misalnya di kedokteran gitu ya. Itu kan teman-teman mahasiswa kedokteran itu ketika lulus S1 itu kan di wisuda menjadi sarjana kedokteran. Tetapi mereka belum boleh praktek sebagai seorang dokter. Mereka harus koas dulu, menempuh pendidikan profesi dulu baru menjadi dokter. Sama seperti apoteker. Apoteker, psikolog, akuntan, advokat begitu. Nah, sekarang bidang teknik juga begitu, Bu. Jadi lulusan teknik, sarjana teknik itu tidak boleh langsung bekerja di bidang keteknikan tanpa harus sebelum menempuh jenjang profesi keteknikan ini. Demikian juga arsitektur ya. Jadi lulusan arsitektur itu kalau ingin menjadi seorang arsitek itu harus menempuh pendidikan profesi arsitek. Nanti dapat gelar lagi, Pak? Dapat gelar lagi. Apa, Pak gelar? Jadi kalau yang lulusan insinyur dapat insinyur. Iya, jadi memang selama ini kita lihat kan kayak sama sarjana teknik dan insinyur itu. Iya, kayak sama kan ya. Atau zaman saya dulu lulus kuliah otomatis insinyur ya, Pak? Otomatis insinyur, tapi di ijazahnya nggak menyebut insinyur. Jadi ini dasarnya apa kita nggak tahu, Bu. Tapi dengan adanya jenjang profesi ini sudah resmi lulusan program teknik menjadi seorang insinyur gelarnya. Resmi ya. Nah, lalu kemudian kemanfaatannya apa itu, Pak? Program profesi dengan gelar insinyur, gelar baru, tambahan gelar baru itu nanti pada waktu diaplikasikan ke tengah masyarakat, apakah ada perbedaan yang terasa gitu, Pak? Perbedaannya adalah di dalam hal tanggung jawab. Ya. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pendidikan profesi insinyur itu akan mencetak seorang insinyur yang kemudian dia punya tanggung jawab di sisi keinsinyurannya itu, keteknikannya itu. Nah, sehingga kalau hanya levelnya sarjana teknik, dia belum boleh memegang tanggung jawab di bidang keteknikan. Nah, jadi seperti itu. Di samping itu juga saya jadi ingat ketika beberapa tahun lalu, mungkin 2015 ya, ketika masyarakat ekonomi ASEAN itu diberlakukan, itu kan di sana ada namanya MRA ya, jadi namanya kesepakatan, jadi bukan hanya jual beli barang dan jasa, tetapi juga sumber daya manusia. Ya. Jadi sumber daya manusia yang dapat lintas negara di sesama ASEAN secara bebas itu harus level profesi. Nah, sehingga waktu itu kalau kemudian bangsa ini tidak menyelenggarakan pendidikan profesi insinyur dan juga tadi arsitek misalnya, nanti kita agak repot, tidak bisa ikut bersaing dengan para insinyur di global ASEAN paling tidak gitu ya. Jadi memang itu sangat diperlukan ya, Pak? Sangat diperlukan itu. Ya. Jadi nanti mendaftar lagi setelah lulus, mendaftar lagi di Fakultas Teknik gitu, Pak, untuk program profesi insinyur. Hanya memang ada sedikit perbedaan dengan tadi program profesi di kedokteran atau farmasi ya. Nampaknya kalau teman-teman di kedokteran kan begitu lulus S1 langsung nyambung ke profesinya. Mungkin 2 tahun ya, mungkin koas itu ya. Tapi kalau di teknik tidak. Di teknik itu di undang-undangnya disebutkan lulusan sarjana teknik itu harus bekerja dulu 2 tahun, baru kemudian ngambil profesi insinyurnya. Iya, jadi ada jeda 2 tahun untuk praktek. Jadi menguasai di lapangan ya, Pak ya, prakteknya. Memang harus begitu. Makanya di sini menjadi tantangan buat kami dalam penyelenggaraan program ini karena
orang sudah nyaman, dapat sudah nyaman pekerjaan, bekerja. kok harus keluar lagi gitu kan. Nah, makanya beberapa langkah yang kita tempuh adalah kita kerjasama dengan industri gitu ya. Jadi nanti di dalam proses pendidikannya tetap memanfaatkan posisi dia di tempat kerja. Karena di dalam pendidikan insinyur itu ada 12 SKS yang bentuknya praktek keinsinyuran di lapangan. Nah, nanti prakteknya di tempat di mana dia bekerja. Nah, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kerja mereka gitu ya. Ini yang kita tempuh. Menarik sekali itu Bapak. Bapak, kembali kita berbicara soal pandemi ya Pak ya. Kalau ngobrol soal pandemi, lalu kemudian pada waktu itu semua perkuliahan kan off. Ya, kita kuliah semua daring. Tetapi kalau fakultas teknik tentu berbeda karena harus ke lab, harus datang dan lab itu nggak bisa daring gitu ya Pak. Apa yang terjadi kemudian dengan proses belajar mengajar Pak? Itu memang menjadi satu hal yang selalu menjadi pembicaraan kami Bu, di fakultas sampai sekarang gitu ya. Karena di dalam istilahnya itu capaian pembelajaran lulusan, ya jadi seseorang itu ketika belajar ilmu teknik kan harus memenuhi sekian item CPL tadi ya. Nah itu yang masih terkendala itu adalah praktek atau praktikum atau kerja praktek, kerja lapangan dan sejenisnya lah yang membutuhkan skill langsung di lapangan. Karena pendidikan teknik kan pendidikan praktek ya, harus hands on gitu ya, harus terampil. Nah, tetapi beberapa langkah sudah kita tempuh ya. Jadi kalau yang teori selesai lah gitu ya, teori bisa daring bisa semuanya. Daring, betul. Meskipun dari beberapa teman-teman mahasiswa itu jenuh lah kan gitu ya. Karena menatap layar ya Pak ya. Menatap layar, inginnya itu juga ke kampus, ketemu teman-teman gitu ya. Betul. Nah, tapi itu dari sisi materi selesailah gitu ya, daring. Nah, yang untuk praktikum itu bisa kita pilah lagi dari diskusi teman-teman di Fakultas Teknik. Jadi kalau praktikum yang sifatnya itu analisis gitu ya, itu bisa kita gantikan dengan virtual, daring. Ya, jadi misalnya ada sebuah praktikum untuk menganalisis sesuatu, itu bisa kita berikan datanya, kita tunjukkan atau kita demonstrasikan alatnya, itu bisa, ya itu bisa digantikan lah gitu ya sementara ini. Tetapi kalau yang praktikum sifatnya harus praktek sehingga siswa punya keterampilan, ini yang masih jadi PR. Iya, betul. Nah, makanya dari kebijakan universitas kan nanti di paruh kedua semester ini dimungkinkan untuk praktek. Ya, nah ini sedang kita diskusikan dengan teman-teman Kaprodi untuk memilah kira-kira praktikum mana yang harus dijalankan secara luring, tetapi tetap dilakukan prokes yang ketat. Ya, apalagi sekarang ada Genus, ini sedang ada pendataan hari apa, jam berapa, berapa orang itu sedang kita data. Nah, termasuk juga yang menjadi tantangan di kami terus terang ini Bu, adalah teman-teman yang harus kerja lapangan gitu ya. Kan teknik geologi, teknik geodesi harus ke lapangan. Ini memang menjadi kendala juga. Sedangkan secara umum seluruh mahasiswa teknik kan harus kerja praktek di industri gitu ya. Ini memang bisa digantikan daring ya. Jadian teman-teman mahasiswa juga kerja prakteknya itu daring, ya diberi tugas oleh perusahaan atau industri, ada diskusi, ada laporan dan sebagainya. Tetapi memang apa ya, sense-nya itu nggak dapat Bu. Kan ketika dia terjun langsung ke industri, dia bisa merasakan bagaimana orang bekerja, suasana industri yang disiplin, yang memperhatikan K3, yang sangat ketat aturannya. Nah ini nggak mereka dapatkan. Nah tapi ya gimana lagi kalau itu sudah kita putuskan. Termasuk yang saya rasa sudah menjadi kebijakan universitas yaitu KKN kan gitu ya. KKN kan terpaksa dengan daring. Nah itu juga sense adik-adik mahasiswa ke lapangan kan nggak dapat itu. Berbaur dengan masyarakat, hidup di masyarakat. Kalau yang orang dari desa sih mungkin biasa gitu ya sudah. Tapi kalau yang tinggal di perkotaan ya Pak ya, sensasinya berbeda. Sensasinya berbeda. KKN itu, ketemu langsung masyarakat dengan daring gitu ya Pak ya. Nah, tapi menarik Pak, kalau kita berbicara tentang pandemi dikaitkan dengan teknologi.
Pandemi ini kan membuat kita kemudian dipaksa dalam tanda kutip beradaptasi dengan segala macam situasi ya Pak ya. Dan dalam proses kita beradaptasi itu teknologi kemudian menjadi kunci utama. Misalnya hal yang sederhana tuh Pak, kita datang ke tempat-tempat umum sekarang sudah tidak lagi menggunakan tombol yang terpencet untuk naik lift, tapi pakai sensor. Itu kan teknologi gitu ya Pak. Nah, tidak menutup kemungkinan saat pandemi berakhir nanti teknologi itu terus berjalan meskipun pandemi berakhir ya Pak ya. Nah, bagaimana Fakultas Teknik mempersiapkan lulusan nanti ke depan untuk menjawab tantangan teknologi yang semakin luar biasa yang dibutuhkan di masa depan tuh Pak? Ya, salah satu kunci pokok di dalam proses pembelajaran itu kan kurikulum ya. Nah, sekarang ini kami juga sedang memproses kurikulum, evaluasi kurikulum, memutakhirkan kurikulum S1 tahun 2021 ini. Nah, di dalam kurikulum itu kemudian kita akomodasi berbagai macam kemajuan-kemajuan yang ada dan kita tatap masa depan. Nah, dari mana kita peroleh? Kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari alumni, dari advisory board, ya dari industri, ya dari masyarakat dan semuanya itu kita jadikan masukan untuk memperbarui kurikulum kita. Dan termasuk sekarang ini kan ada 3 hal yang sangat penting dan terkenal ya di dalam urusan teknologi informasi itu ya. Ada IoT ya, Internet of Things, ada Big Data, ada Artificial Intelligence gitu ya. Nah itu saya rasa di semua bidang ilmu kami di teknik itu sudah memanfaatkan itu semuanya untuk proses-proses pengembangan ilmunya. Ya, tetapi kalau yang mempelajari itu sebagai ilmu mungkin di teknologi informasi ya, karena ada prodinya. Tapi untuk bidang-bidang yang lain itu sudah memanfaatkan itu untuk proses pengembangan bidang ilmunya. Ya, jadi misalnya kalau saya di teknik mesin itu kan kami juga mengenal ada misalnya telemanufacturing gitu ya. Orang desainnya di Jogja, ngerancangnya di Jogja, tapi bisa kita kendalikan produksinya di tempat yang lain dengan menggunakan internet misalnya begitu. Nah ini sangat banyak digunakan oleh seluruh bidang ilmu. Dan itu sudah masuk ke dalam kurikulum. Artinya bahwa masing-masing departemen ini tidak belajar dan berdiri sendiri-sendiri ya Pak ya, tapi ada interaksi di masing-masing departemen itu. Tapi dalam pelaksanaan kurikulum itu ada kendala yang berarti nggak Pak? Kalau yang selama ini Bapak rasakan? Kendala berarti saya rasa tidak ada Ibu ya. Dari sisi sumber daya manusia dosennya, insya Allah di teknik sudah sangat lumayan gitu ya. Mayoritas sudah berpendidikan S3 ya. Kemudian dari sisi sumber belajar, perpustakaan kita juga sudah melimpah sekali itu sumber belajar kita, baik di perpustakaan pusat maupun di fakultas maupun di departemen. Dan demikian juga saya lihat anak-anak sekarang ini kan canggih-canggih Bu ya. Jadi anak-anak sekarang ini yang generasi milenial dan post milenial ini kan demikian canggih terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi itu. Mungkin saya yakin saya pun kalah dengan mereka gitu. Tanpa kursus sudah bisa tanpa ya. Kursus, tanpa pelatihan itu mereka lebih canggih Bu ya. Jadi di dalam adaptasinya saya yakin mereka cepat sekali gitu ya. Dan kemudian di dalam proses pembelajaran kita ini kita yakin juga bahwa dosen dan kelas kan bukan satu-satunya sumber belajar sekarang ini. Betul. Ya, bisa di YouTube, bisa di internet, bisa di industri dan sebagainya, banyak sekali. Makanya ini relevan dengan apa ya sekarang dikenal dengan MBKM itu ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu memang saya lihat di situ kesempatan seseorang untuk belajar itu bisa dari mana saja. Bisa kapan saja, bisa dengan siapa saja. Ya, yang penting kurikulum sudah menetapkan CPL, jadi capaian pembelajaran lulusan sudah ditetapkan. Nah, sehingga anak-anak itu bisa memperkaya proses belajarnya bisa dari mana saja tadi, bukan hanya dari dosen, tapi dari sumber-sumber yang lain. Bisa kapan saja, tidak harus di jam kuliah gitu ya. Ngomong sekarang ini dengan daring ini sebagian mahasiswa juga saya lihat merekam itu kok yang diajarkan dosen. Nanti kalau pas malam atau pas ngerjain PR setel lagi begitu ya. Kapan saja dia bisa belajar gitu ya. Itu suasananya jadi berbeda memang ya Bapak. Bapak kembali berbicara soal pandemi, berbicara soal penelitian tadi.
Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik itu banyak sekali dan langsung bisa diaplikasikan. Tapi tentu saja untuk produksinya itu kan tidak bisa dosen langsung produksi massal ya Pak. Ada kerjasama untuk hilirisasi riset. Bagaimana proses itu terjadi di Fakultas Teknik, Pak? Ya, memang sebagaimana fungsi kita di kampus kan bukan sebagai unit produksi, Bu ya. Iya, betul. Tapi di kampus kan lebih kepada mengembangkan ilmu ya melalui riset ya maupun pembelajaran gitu ya. Nah, sedangkan untuk produksinya tentu kita harus berinteraksi dengan pihak luar gitu ya. Dan dalam hal ini kan UGM sudah memfasilitasi itu ya, dan juga ada diberikan dalam bentuk misalnya hibah-hibah hilirisasi. Nah, jadi beberapa teman-teman dosen yang risetnya itu sudah siap digulirkan ke produk, mereka akan memanfaatkan hibah itu. Dan akan dibantu oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UGM untuk itu, Bu. Tapi kalau yang masih berkecimpung di riset dasar, ini kan ada beberapa level produk riset kita ya. Nah, dosen-dosen sudah akan menentukan levelnya itu. Jadi memang sudah ada skema untuk itu, untuk hilirisasi riset ya Pak ya. Sehingga produk-produk teknologi itu bisa langsung dimanfaatkan. Bapak terakhir nih kalau saya boleh tanya. Kadang-kadang kan kita berbicara tentang teknologi itu seiring dengan kejahatan teknologi juga naik Pak. Semakin pintar orang main teknologi, kejahatan teknologi juga lebih canggih. Pesan-pesan Bapak terhadap orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia teknologi, terutama untuk teman-teman milenial ini Pak, apa Pak? Ya, ini kan terkait dengan karakter ya Bu ya. Iya, jadi kita juga membekali karakter kepada mahasiswa kita ya. Jadi di samping materi-materi ilmu teknologi tadi, di dalamnya juga kita masukkan materi-materi karakter gitu ya. Oke, jadi di teknik tidak hanya belajar teknologi ya Pak ya? Jadi di teknik ini saya rasa beberapa mata kuliah yang bisa mendukung pembentukan karakter itu di samping ada agama, ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ya, ada KKN. Dan di teknik kami punya satu mata kuliah khusus yang wajib diikuti seluruh anak teknik yang kami sebut dengan konsep keteknikan untuk peradaban. Oke, gitu ya. Menarik. Jadi di situ kita sampaikan ke mahasiswa bahwa teknologi itu harus kita kembangkan, kita kelola agar kita menjadi manusia yang sebenarnya gitu ya. Tidak kemudian memanfaatkan teknologi untuk tadi kejahatan untuk yang negatif. Ya, itu ya. Iya, luar biasa Bapak obrolan kita, meskipun singkat tapi banyak sekali informasi yang bisa kita bagikan ke sahabat UGM Talk. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, ya, kasih. Sahabat UGM Talks, luar biasa menarik sekali obrolan saya dengan Bapak Dekan Fakultas Teknik. Satu hal yang menarik adalah memanfaatkan teknologi untuk kemanusiaan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan bijak dan lain sebagainya untuk kemanusiaan. Sehingga pada saatnya nanti teknologi menjadi masa depan bagi masyarakat Indonesia dan dunia, kita semua sudah siap. Terima kasih obrolan kami bersama Bapak Dekan Fakultas Teknik. Terima kasih juga UGM Talks kali ini dan kita ketemu lagi di UGM Talks berikutnya.